Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum UMM akan mewawancarai Bapak Slamet Riyadi. Bapak ini dari komisi apa? Kemudian tugas dan wewenang Bapak itu seperti apa? Untuk yang periode sekarang ini saya di komisi 4. Kemarin istilah komisi D sehubungan sudah diperdanya, tapi tatipnya sudah di komisi 4 sekarang. Komisi 4 itu membidangi terutama pendidikan dan kesehatan, juga pemerintahan desa. Mitra kami yaitu dari dinas kesehatan, rumah sakit, dinas pendidikan, juga pariwisata, dan banyak ada sekitar 10 yang mitra kami di komisi 4 ini. Kemudian ini kan menindaklanjuti kasus-kasus yang ini beredar sekarang. Ini masalah virus corona itu atau COVID-19 biasanya itu kan karena virus tersebut sekolah-sekolah itu banyak diliburkan, terutama SMA, SMP, anak kuliahan juga. Menurut Bapak itu dampak positif dan negatifnya itu seperti apa buat anak-anak? Dan memang kalau untuk di semua pendidikan kan sekarang diinstruksi dari pusat memang harus diliburkan, baik itu dari semua tingkatan sudah, mulai dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi wajib libur. Bukan hanya pendidikan, perkantoran, pelayanan publik juga, bahkan merembet kepada tempat-tempat umum seperti peribadatan, baik di masjid, di pura, di gereja, semua diliburkan. Yang menyangkut kalangan banyak yang lebih mengumpulkan 20 orang lebih itu tidak boleh, karena dengan virus ini kadang dianggap sepele sama orang-orang. Kalau dampak positif negatifnya terhadap pendidikan, ya sebenarnya dampak negatifnya itu pasti ada. Jadi belajar mengajarnya tidak sepuas ada gurunya gitu, kita belajarnya online gitu. Ya positifnya terhadap kesehatan, karena ini kan corona ini kan perpindahan penyebaran penularannya sangat cepat. Walaupun cara mengatasi sangat mudah. Nah, karena masyarakat sini khususnya daerah pedesaan seperti sini ini banyak orang nggak paham gitu. Padahal virus ini kalau dibiarkan mematikan. Kenapa kalau orang masalahnya? Karena virus dianggapnya kan tidak kelihatan, jadi dicuek saja. Seperti di luar negeri sampai saking mangkalnya pemerintahnya itu menyepelekan virus ini sampai disebarkan singa dengan dilepasnya singa dengan puluhan singa, jadi masyarakat tidak keluar rumah, lebih takut ke singa daripada virus ini. Padahal kalau singa makannya cuma mungkin satu orang coba, tapi kalau virus ini banyak orang. Nah, kita sampai ini karena jaga jarak juga itu termasuk. Kalau jadi dampak positifnya terhadap kesehatan lah. Kalau terhadap pendidikan yang negatif lah, karena tidak akan maksimal. Bahkan anak didik kita yang usia SD, SMP masih banyak kok yang keluyuran, akan dimanfaatkan untuk anjang sana, anjang sini, pergi ke tempat-tempat keramaian, berwisata. Itu kekurang pahaman dari ortunya sendiri juga, dibiarkan begitu saja. Kemudian menurut Bapak ini
pesan moral yang bisa Bapak sampaikan ke semua warga gitu, terutama anak sekolahan itu seperti apa untuk menghindari virus ini? Kita terfokus kepada anak didik ya. Kita semua ya, semua insan yang hidup lah, mulai tingkat bayi sampai yang dewasa, hati-hati dengan virus ini. Sangat mudah kok. Saya tiap hari itu pasti minum air hangat karena virus itu takut dia, tidak menerima yang hangat-hangat karena menerima lembab. Tiap pagi saya menjemur. Pasti saya tiap pagi saya berjemur diri di sebelah rumah ini dari jam 6:30 sampai jam 8 sambil buka-buka WA, lihat-lihat perkembangan corona di Kabupaten Probolinggo maupun daerah sekitarnya. Itu jadi anjuran saya kepada masyarakat itu rajin-rajinlah. Pertama cuci tangan, bukan hanya dengan bersentuhan bersalaman dengan sesama manusianya. Virus itu menempel di semua benda, kendaraan, di mobil, di tembok, di apapun kita ambil ya. Kayak ini kan kita kan tidak tahu kalau ada virus. Jadi bukan hanya bersalaman, harus cuci tangan kan enggak. Maka harus rajin-rajin minimal berapa ya 1,5 atau 1 jam lah cuci tangan. Saya sih selalu cuci tangan. Dikhawatirkan benda-benda yang ada yang kami sentuh ini ada virusnya. Saya minum air hangat, itu saja cukup sudah sebenarnya, vitamin cukup, tidak usah yang khusus sudah itu. Tapi kalau ada ya yang khusus itu, yang karena sekarang kan sulit mendapatkannya obat-obat yang itu sangat sulit. Jangankan obat-obatan itu, masker aja bukan main sulit jadi. Ya mungkin itu aja sementara. Mungkin ada yang lain. Sepertinya sudah cukup Gitu ya. iya. Makasih atas waktunya. Ya sama-sama. Iya. Mungkin sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.